Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, video kali ini saya bagikan bagi kita cuplikan untuk saudara supaya bangsa kita ini semakin baik, bangsa ini supaya semakin maju, bangun dan bangkit. Bagaimana saudara seorang Cinta Laura menyampaikan suatu perkataan yang membangun, perkataan yang mengingatkan orang-orang yang ada di bangsa ini supaya bersih hati, supaya bersatu, jangan berkedok agama dengan memakai agama, dengan memakai Tuhan untuk kepentingan pribadi yang terjadi baru-baru ini. Bagaimana mereka mengatasnamakan agama dengan merusak rumah Tuhan, yaitu gereja, dan menginjak-injak Alkitab, bahkan saudara menghina kekristenan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Bagaimana Cinta Laura ini juga mengatakan kita ini adalah ciptaan Tuhan, dan kita ini jangan menjadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri, tapi biarlah kita bersatu dengan satu sama lain, apapun agama, ras, dan suku kita, supaya bangsa ini bisa maju, bangun, dan bangkit. Dan terlebih itu juga Cinta Laura juga mengatakan bahwa di Indonesia begitu banyak terjadi korupsi, tetapi kenapa kita karena perbedaan tidak bisa bersatu? Saudara, biarlah kiranya lewat ini kita mau bersatu. Kita simak cuplikan berikut ini. Aku prihatin dengan kondisi negara kita sekarang karena dalam satu sisi kita mengklaim bahwa kita semakin maju, semakin demokratis, semakin dipandang tinggi, tapi di dalam negara kita sendiri kita menjatuhkan satu sama lain, meremehkan satu sama lain, bahkan menyakiti satu sama lain secara mental dan fisik hanya karena perbedaan agama atau kepercayaan. Dan itu jauh dari nilai-nilai kita sebagai negara. Coba Pancasila, pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, artinya bukan hanya satu agama yang benar, yang lain salah. Artinya kita harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, tapi walaupun begitu kita menghargai satu sama lain, walaupun mungkin kepercayaan kita, agama kita berbeda. Karena Bung Karno pernah mengatakan, tidak ada ketuhanan yang Maha Esa jika tidak ada kemanusiaan. Kalau kita sesama manusia tidak bisa menghargai dan mencintai satu sama lain dan merespek cara berpikir satu sama lain, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita adalah makhluk yang mencintai Tuhan? Ya. Dan lagi-lagi mungkin aku salah satu manusia beruntung di dunia karena dalam keluargaku sendiri aku melihat bahwa perbedaan kepercayaan atau agama bukanlah suatu hal yang akan menghambat perkembangan kita sebagai manusia. Mama aku 4 bersaudara. Ayahnya dulu adalah Jenderal Angkatan Udara, ibunya ibu rumah tangga. Ayah mamaku Katolik, ibu mamaku Islam. 4 bersaudara, 2 Islam, 2 Katolik. Tapi mereka saling menghargai dan itulah Indonesia sebenarnya. And that's our country's identity. Kita harusnya saling menghargai satu sama lain. Di saat dimana banyak korupsi terjadi di negara kita, banyak kekerasan terjadi, banyak ketidakadilan terjadi, kenapa yang kita pikirkan malah perbedaan di antara kita? Cara kita untuk maju adalah belajar dari perbedaan satu sama lain, bekerja sama agar kita bisa maju bersama-sama. Dengan adanya konflik dalam negara kita nggak akan bisa sepenuhnya maju dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Dan keresahan terbesar aku saat membuat pidato itu adalah karena aku sangat kecewa dengan banyaknya orang-orang yang berkuasa, yang memiliki kekuatan, mau itu secara sosial atau finansial, mengatasnamakan Tuhan dan menggunakan agama untuk kepentingan mereka pribadi. Dan ini sebuah masalah besar ya, dan makanya aku mengaitkan pidato aku dengan suatu pepatah yang dikatakan seorang filsafat, René Descartes. Dan ini membuat segalanya semakin jelas. Nggak hanya René Descartes yang melakukan ini, tapi baru seminggu yang lalu aku membaca buku Leviathan oleh John Locke. Jadi ini dua-duanya adalah philosophers yang sangat besar ya, yang mengatakan manusia itu terbatas. Tuhan
adalah sesuatu yang tidak terbatas, infinite. Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa mengerti sesuatu di luar kapasitas kita? Jadi jangan mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Kita tidak bisa berekspektasi bahwa Tuhan itu adalah sebuah sosok atau entitas yang memarah atau akan bereaksi seperti manusia jika ada kesalahan yang terjadi. God is not human. God bukanlah manusia. Jadi jangan memanusiakan Tuhan dan jangan menggunakan Tuhan atau agama untuk kepentingan pribadi. Dan itulah yang harus diingatkan kepada masyarakat. Itulah cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama seorang cinta Laura yang resah dan prihatin terkait dengan keadaan negara kita ini. Ia mengungkapkan bahwa di sisi yang lain negara ini mengklaim bahwa negara yang maju, demokrasi, dan bahkan dipandang dan terkemuka di mata dunia. Namun dia mengungkapkan bahwa di sisi lain juga sampai detik ini negara kita ini masih ada yang berkelahi antara satu dengan yang lain. Hanya gara-gara perbedaan ras, perbedaan suku, dan terutama kita berkelahi karena perbedaan agama. Jadi hal itu sungguh ironis. Bukankah undang-undang yang telah mencetuskan 6 agama di negara ini? Bukankah moto negara ini merupakan Bhinneka Tunggal Ika, kata cinta Laura? Jadi menekankan satu hal bahwa seringkali berkelahi konflik hanya karena gara-gara perbedaan agama. Karena kenapa? Karena ada banyak orang yang menganggap dirinya dipakai oleh Tuhan, dan bahkan di sana ia mengatasnamakan Tuhan di dalam tindakan-tindakannya dan menganggap diri orang yang suci dan yang lain tidak, dan menganggap agamanya sendiri yang paling benar sementara agama lain yang tidak. Dan ini yang dimaksudkan oleh cinta Laura, seperti Ko Agustan yang ada di cuplikan video tersebut yang mengkentuti kitab suci orang Kristen. Dan teman-teman, menurut saya tindakan Agustan ini, yang pertama, Ko Agustan ini ya sudah mencoret seluruh ustadz-ustadz yang ada di Indonesia. Memang kita tahu bahwa tidak semua ustadz-ustadz Indonesia ini melakukan hal yang sama seperti kelakuan ustadz ini. Ada ustadz-ustadz yang baik, ada ustadz-ustadz pengajarannya yang memberikan kesejukan, ajarannya yang baik dan benar tanpa menyinggung perasaan agama lain. Ada banyak di Indonesia ini ustadz-ustadz seperti itu. Yang saya tahu, ustadz ulama-ulama yang berasal dari NU bukan seperti Ko Agustan ini, yang dulunya ia seorang Kristen lalu mualaf, dan di sana dia mengatakan dia sudah mendapatkan hidayah. Sesungguhnya orang yang sudah mendapatkan hidayah bukan seperti ini sikapnya. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita mendengar apa yang dikatakan oleh cinta Laura. Saudara berkati oleh Tuhan, kalau kita melihat baru-baru ini, bagaimana gereja-gereja ditutup dan disegel. Bagaimana saudara orang-orang Kristen, Alkitab, agama kekristenan dihina dan dihujat. Bahkan saudara, demi kepentingan pribadi mereka mengatasnamakan agama. Demi untuk kepentingan mereka sendiri. Saudara berkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Apapun suku kita, apapun ras dan agama kita, mari kita bersatu. Jangan kita mau dibodoh-bodohi, dan jangan kita gampang dibodoh-bodohi. Dan jangan kita gampang dipecah belah, supaya bangsa-bangsa lain boleh menghargai bangsa kita Indonesia. Saudara, biarlah kita bersatu, kita teguh. Saudara, itu perlu kita tanamkan dalam hati kita. Ya, kita sudah dengar apa yang dikatakan oleh cinta Laura. Saudara, walaupun kita katakan kita punya Tuhan, tapi kalau sifat kita, saudara, jahat, sifat kita, saudara, tidak memancarkan bahwa kita punya Tuhan, kita masih ada iri hati, kita masih ada saling pecah belah satu sama lain, bahkan saudara kita masih suka yang namanya pertengkaran. Saudara, itu menandakan saudara kita hanya mengucapkan kita punya Tuhan, tetapi sebenarnya kelakuan kita menunjukkan kita tidak punya Tuhan.
Karena saya percaya Tuhan bukanlah demikian sifat. Tuhan bukanlah Tuhan yang pemarah. Tuhan adalah Tuhan yang pengasih. Tuhan bukanlah Tuhan yang mementingkan diri sendiri, tapi Tuhan adalah Tuhan yang mementingkan satu dengan yang lain. Saudara, kiranya lewat video ini kita diberkati. Tuhan memberkati kita. Shalom.